Perkenalkan, nama saya Raka Skuti, serta dari kelas 8 ini 1803. Dan video kali ini saya mengambil topik tentang SQL injection pada kasus Tokopedia. Isi dari topik saya itu ada gambaran kasus, lalu jelas dari apa itu SQL injection, lalu dari kasus Tokopedia, lalu yang rentan versus kode yang aman, pencegahan dari injeksi SQL, lalu pelajaran dari kasus Tokopedia dan pencegahan, kesimpulan dan revisi. Pertama adalah kasus ringkasan kebocoran data Tokopedia pada tahun 2000. Jadi pada tahun 2000, pada perusahaan Tokopedia terjadi kebocoran data yang melibatkan sekitar 91 juta akun pengguna, termasuk data seperti email, nama, dan hash password. Yang adalah penjualan data di dark web. Data hasil kebocoran tersebut ditemukan dijual pada forum dark web dengan harga yang beragam, yang menambah kerusakan pada reputasi Tokopedia dan kekhawatiran publik terhadap privasi dan keamanan data para pengguna Tokopedia. Lalu, dugaan celah keamanan berupa SQL injection. Kebocoran data ini diyakini terjadi akibat adanya kerentanan terkait SQL injection pada sistem Tokopedia yang memungkinkan hacker mengakses database sensitif. Lalu dampaknya terhadap kepercayaan pengguna. Insiden ini berujung kepada penurunan signifikan kepercayaan para pengguna terhadap perusahaan Tokopedia, yang bertegas pentingnya penerapan pengaman digital yang ketat dalam perusahaan teknologi pada data para Tokopedia pada kasus ini. Lalu tindakan investigasi Kominfo dan platform lainnya. Kasus ini juga menarik perhatian otoritas seperti Kominfo dan pencatatan insiden ke platform seperti Have I Been Found. Garis bawahi skala dampak kebocoran tersebut. Yang kedua adalah apa itu SQL injection. Di berikut ada diagram injeksi SQL alur. Input pengguna yang tidak tervalidasi, serangan dimulai dari input yang mengandung perintah SQL berbahaya. Misalnya, melalui form login atau parameter URL yang tidak terlindungi. Lalu yang berikutnya ada akses tidak sah ke database. Query SQL yang dieksekusi memungkinkan penyerang untuk mengakses database secara langsung termasuk tabel sensitif. Berikutnya, query SQL rentan. Input ini kemudian diproses dalam query SQL yang tidak menggunakan mekanisme keamanan seperti prepared statement sehingga memunculkan celah keamanan. Lalu berikutnya ada kebocoran data sensitif. Setelah berhasil mengeksekusi query, data penting seperti email, nama, dan password hash dapat diakses atau diekfiltrasi oleh penyerang. Yang ketiga ada kronologi dari kasus Tokopedia ini. Jadi pada Maret tahun 2020, hacker mulai mengklaim telah mendapatkan akses ke database Tokopedia yang berisi data para dari Tokopedia. Klaim ini menunjukkan kekhawatiran akan kerentanannya sistem keamanan perusahaan. Pada bulan April 2020, data hasil kebocoran mulai diperjualbelikan di forum, termasuk di dark web. Hal ini memperlihatkan adanya tindakan eksploitasi besar dari sisi penyerang. Investigasi resmi kemudian dilakukan oleh Kominfo
bertujuan untuk mengetahui asal-muasal kebocoran serta dampaknya. Lalu data-data yang dibocorkan ini sebanyak 91 juta data yang telah diretas, meliputi informasi penting seperti alamat email, nama pengguna, dan hash password. Jumlahnya menunjukkan skala yang sangat besar dibanding banyak kasus sebelumnya. Data juga tercatat di platform keamanan cyber global seperti Have I Been Found. Hal ini memudahkan pengguna untuk memverifikasi apakah data mereka terdampak. Lalu juga dampak dari kebocorannya, penjualan data di forum gelap tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Tokopedia. Banyak pengguna yang merasa ragu dengan kebijakan keamanan data platform. Lalu kasus ini memicu kerugian reputasi bagi perusahaan, pada kasus ini adalah perusahaan Tokopedia, dan menjadi kasus besar dalam diskusi tentang kebijakan keamanan database di Indonesia. Itu langkah investigasinya. Kominfo segera melakukan analisis atas insiden tersebut untuk menentukan bagaimana celah SQL injection terjadi. Penyelidikan juga berusaha mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran ini. Lalu pihak Tokopedia mengklaim bahwa mereka mulai menerapkan langkah-langkah keamanan lebih ketat, termasuk pembaruan sistem dan penerapan metode pencegahan SQL injection sebagai bagian dari mitigasi pasca kejadian. Yang keempat adalah kode rentan versus kode yang aman. Nah, ini dari contoh kodenya yang rentan, penggunaan query SQL mentah tanpa validasi input. Pemrograman yang tidak aman seperti menerima dan menggunakan input pengguna secara langsung dapat membuka peluang bagi serangan SQL injection. Berikut juga ada contoh eksplisit perintah dari SQL yang rentan. Dari contoh kode tersebut ini memungkinkan pelaku memasukkan perintah SQL berbahaya. Lalu konsekuensi dari kode yang rentan ini adalah query tidak terlindungi, memungkinkan pencurian data sensitif seperti email, nama, dan hash password pengguna. Lalu ini ada kode yang aman atau prepared statement. Pengguna prepared statement untuk memisahkan perintah SQL dari data input. Perintah SQL dirancang agar tidak langsung dipengaruhi oleh input pengguna, mengurangi risiko serangan. Contoh implementasi yang aman ada sebagai berikut. Dari implementasi kode tersebut, misalkan pemasukan dari query memastikan keamanan data yang diinput. Lalu keuntungannya dari metode yang aman ini, dengan prepare statement, data pengguna terlindungi dan dari manipulasi berbahaya, seperti pencurian informasi dan integritas database. Lalu yang berikutnya ada pencegahan injeksi SQL. Diagram pencegahan SQL injection. Yang pertama, penggunaan prepare statement. Memastikan bahwa input pengguna tidak langsung dimasukkan ke dalam query SQL, tetapi diproses terlebih dahulu menggunakan parameter untuk mencegah penyisipan perintah berbahaya. Yang berikutnya ada validasi input pengguna. Memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna telah disanitasi dan diperiksa sebelum diproses untuk menghindari eksploitasi SQL injection. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan Web Application Firewall. Dengan penggunaan Web Application Firewall ini dapat membantu mengenali pola serangan SQL injection melalui analisis lalu lintas data dan memblokir aktivitas yang mencurigakan secara otomatis. Ini ada diagram pencegahan SQL injection, yaitu diagram penggunaan input teraman, menyediakan representasi alur yang menunjukkan bagaimana input pengguna diproses melalui mekanisme keamanan yang menghasilkan query yang aman untuk eksekusi. Lalu berikutnya ada pemantauan dan audit keamanan. Secara rutin, mengevaluasi dan mengaudit sistem database untuk mengetahui adanya celah atau potensi serangan agar dapat diatasi dengan cepat. Lalu pelajaran dari kasus Tokopedia ini dan pencegahannya. Jadi pelajaran dari dampak besar kasus Tokopedia ini adalah kebocoran data sebesar 91 juta akun pengguna, menciptakan dampak signifikan terhadap kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform online.
terutama di kasus Tokopedia ini. Lalu kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan keamanan database, terutama dalam menangani data sensitif seperti email dan hash password pengguna. Lalu penanganan yang tidak memadai pada celah keamanan seperti SQL injection dapat menimbulkan resiko reputasi dan kerugian bagi perusahaan. Lalu berikutnya ada langkah-langkah teknis praktis untuk mencegah SQL injection. Pertama ada menggunakan prepared statement atau object relational mapping atau ORM. Jadi dalam penggunaan metode tersebut dapat menghindari penggunaan kode rentan seperti concatenation string dalam query SQL yang dapat menjadi titik masuk serangan. Yang kedua ada validasi dan sanitasi input pengguna. Semua input pengguna harus divalidasi dan dibersihkan untuk memastikan data yang aman yang diizinkan masuk ke sistem. Lalu yang ketiga berikutnya adalah implementasi Web Application Firewall. Ini dapat menambah lapisan pengamanan untuk mendeteksi dan menghentikan serangan sebelum mencapai database server. Lalu kesimpulan dan referensi. Referensi di tambahan dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti OWASP, laporan resmi dari Tokopedia, investigasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta basis data Have I Been Found untuk menelusuri informasi kebocoran data. Studi ini menjadi pengingat bahwa keamanan cyber tidak boleh diabaikan dan harus menjadi prioritas utama bagi semua organisasi di era digital sekarang. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati.